Baik, kali ini saya akan membahas kasus studi 2 yaitu kantor gigi Dr. Beckett. Pertanyaan yang pertama, manakah dari 7 elemen bauran pemasaran jasa yang dibahas dalam kasus ini? Berikan contoh dari setiap P yang Anda identifikasi. Jawabannya yang pertama ada produk, di mana produk ini selaras dengan visinya menawarkan kedokteran gigi yang berkualitas unggul. Dr. Beckett juga bertujuan untuk menyediakan pelanggan dengan senyuman yang indah dan kebersihan gigi yang baik untuk kepercayaan diri yang lebih besar. Kami berasumsi bahwa layanan yang sebenarnya mencakup rangkaian lengkap dari pemeriksaan gigi, pembersihan, pencabutan gigi, rekonstruksi, dan lain-lain. Benar bahwa kunjungan ke dokter gigi adalah tugas yang berat dan tidak dianggap sebagai prioritas oleh banyak orang. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyediakan layanan kualitas unggul untuk memperbaiki kesalahpahaman dan mengambil perasaan negatif dari pelanggan biasa. P kedua yaitu price, di mana Dr. Beckett mengangkul bahwa keuntungan itu penting. Dia tidak ingin mengkompromikan kualitas dengan demikian pendekatan harga premium. Sementara layanan gigi lainnya mungkin lebih memilih untuk menawarkan harga yang lebih rendah untuk beradaptasi dengan tren. Penurunan biaya perawatan kesehatan untuk perusahaan asuransi Dr. Beckett mengambil arah berlawanan dan fokus pada kualitas untuk membenarkan harga yang relatif lebih tinggi. Untuk mendukung langkah tersebut, kantor baru ini berisi fasilitas canggih, desain modern yang diperbarui, dan beberapa layanan bernilai tambah. Strategi penetapan harga sebenarnya selaras dengan target pasar konseptual yang diinginkan Dr. Beckett. Pekerja kerah putih yang memiliki kapasitas untuk membayar dan melihat nilai memiliki gigi yang indah dan terawat baik. Contohnya cost-based price. P yang ketiga yaitu place, di mana datang dari ruang praktik yang sempit, Dr. Beckett pindah ke ruang yang lebih besar yang selaras dengan strategis positioning, sambil memberikan kesempatan yang sempurna untuk merombak layanan juga. Di tempat praktik baru ini dirancang untuk menjadi perpanjang kepribadian Dr. Beckett, sehingga menambah branding perusahaan. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan tempat yang nyaman bagi pelanggan, tapi untuk staf juga. Investasi juga tidak sia-sia karena tempat fisik adalah hal pertama. Pelanggan akan menilai dan melihat ketika mereka mengunjungi tempat perawatan gigi. P yang keempat yaitu promotion, di mana kantor gigi ini telah berada di bisnis ini selama 22 tahun dan telah menghasilkan basis pelanggan dari pasien aktif hanya melalui kata-kata positif dari pasien yang mencoba layanan tersebut. Contohnya dari mulut ke mulut. P yang kelima yaitu people, di mana sangat jelas bahwa Dr. Beckett sangat menghormati kesejahteraan dan pertumbuhan 7 stafnya yang ditugaskan di kantor depan dan kembali. P yang keenam yaitu proses. Keseluruhan proses dan layanannya sangat profesional. Kenyataannya patut dipuji bahwa meskipun tetap berada di bisnis ini selama lebih dari 20 tahun, Dr. Beckett masih berpikir untuk meningkatkan sistem kantor. Mengganti layanan gigi adalah sesuatu yang direncanakan, sehingga tidak masalah mengharuskan pelanggan untuk menetapkan janji untuk dihibur. Satu-satunya tanda bahwa proses tersebut dapat lebih ditingkatkan adalah kenyataan bahwa waktu tunggu dapat berkisar dari 3-4 bulan. Kami berpikir ini adalah celah yang terlalu panjang dan menimbulkan risiko memungkinkan pelanggan untuk mencoba layanan gigi yang bersaing. Yang terakhir ada bukti fisik. Berasal dari ruangan sempit, gerakan Dr. Beckett ke ruang yang lebih besar selaras dengan strategi pemosisiannya, memberinya kesempatan yang sempurna untuk merombak pelayanannya juga. Tempat baru ini dirancang untuk menjadi perpanjangan pada kepribadian Dr. Beckett yang menambah branding perusahaan. Itu tidak hanya bertujuan untuk menyediakan tempat yang menyenangkan tetapi juga bagi para staf. Investasi juga sepadan karena tempat fisik adalah hal pertama yang akan dilihat pelanggan ketika mereka mengunjungi kantor gigi.
Pertanyaan nomor 2. Mengapa orang tidak suka pergi ke dokter gigi? Apakah Anda merasa Dr. Beckett telah menangani masalah ini secara efektif? Jawabannya, orang tidak suka pergi ke dokter gigi karena trauma, takut dengan alat yang dipakai dokter, takut merasa sakit, biaya, dan sibuk. Masalah yang dihadapi HMO menetapkan harga untuk berbagai jenis jasa dengan menentukan batas tertinggi untuk jumlah yang dapat dikenakan dokter atau dokter gigi untuk berbagai tindakan. Karena perawatan yang berkualitas tinggi membutuhkan biaya yang mahal, pasien kadang-kadang harus membayar ongkos untuk biaya yang tidak tertutup oleh polis asuransi. Berdasarkan masalah yang dihadapi, Dr. Beckett berhasil mengatasi masalahnya dengan efektif. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana Dr. Beckett dan stafnya mendidik pasien tentang layanan yang mereka terima? Apalagi yang bisa mereka lakukan? Jawabannya yang pertama, semua pasien baru harus menjalani pemeriksaan awal langsung dengan Beckett, melakukan suatu penilaian kebutuhan, dan memberi informasi tentang jasa yang akan mereka terima. Yang kedua, Dr. Beckett membahas kepada setiap pasien alasan untuk berekomendasi pengobatan dan tindakan medis yang dilakukan. Yang ketiga, kebijakan tempat praktik yang mengatakan bahwa pasien tidak boleh menunggu lebih dari 20. Yang keempat, serta staf Beckett yang selalu mencoba memberitahukan pembatalan untuk memastikan bahwa kapasitas tempat praktik itu sudah maksimal. Yang kelima, terdapat kalimat misi, bunyinya, kami adalah tim perawat gigi profesional yang melayani pasien-pasien termotivasi dan berorientasi pada mutu, yang tertarik untuk mempertahankan senyum sepanjang hidup. Tujuan kami ialah menawarkan lingkungan yang progresif dan mendidik. Masalah-masalah Anda adalah pusat perhatian kami. Yang keenam, Dr. Beckett tersebut percaya bahwa rujukan merupakan keunggulan yang sejati. Yang ketujuh, staf Beckett menyediakan informasi tentang prosedur pemeriksaan perawatan gigi melalui percakapan dengan pasien secara langsung, melalui video atau brosur yang tersedia. Pertanyaan nomor 4. Layanan tambahan apa yang ditawarkan? Bagaimana mereka meningkatkan penyampaian layanan? Jawabannya, yang pertama ada physical environment, yang kedua human resource, dan yang ketiga service. Meningkatkan pelayanan jasa, yang pertama pembuatan website, yang kedua pengadaan spesialisasi dalam bidang kedokteran dokter gigi. Pertanyaan nomor 5. Bandingkan pengalaman perawatan gigi Anda dengan yang ditawarkan oleh praktik Dr. Beckett. Perbedaan apa yang Anda lihat? Berdasarkan tinjauan Anda terhadap kasus ini, nasihat apa yang akan Anda berikan kepada A. Dokter gigi Anda saat ini atau sebelumnya, dan B. Dr. Beckett? Jawabannya, pengalaman perawatan gigi yang pernah saya dapat yaitu memberikan layanan yang terbaik sehingga tidak merasakan sakit. Sedangkan yang saya lihat dari Dr. Beckett juga benar-benar melakukan pelayanan dan praktik yang terbaik dan memberikan fasilitas yang bagus. Saran yang ingin saya berikan kepada dokter yang jasanya pernah saya gunakan yaitu totalitas pelayanan yang dilakukan oleh tempat praktik Beckett pada pasiennya merupakan suatu nilai positif. Nilai-nilai penting dalam manajemen pelayanan jasa, pemasaran, dan pengelolaan staf bisa dijadikan sebagai suatu acuan. Keberanian Beckett dalam mengambil sebuah risiko dengan pertimbangan untuk mengembangkan tempat praktiknya. Sedangkan kepada Dr. Beckett dan staf sebaiknya mendapatkan umpan balik berupa saran dan kritik dari pasien mereka, baik secara lisan maupun tulisan, dengan mengingat bahwa pasien jarang mengungkapkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah mereka terima. Pertanyaan nomor 6. Evaluasi situs web Dr. Beckett.
Apa menurut Anda? Kekuatan apa yang dimiliki situs web tersebut? Perbaikan apa yang Anda sarankan? Jawabannya, kekuatan situs web itu dapat digunakan semua orang. Dan saran saya, situs web itu lebih dikembangkan lagi. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if